Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya atas nama Nur Aida, Prodi Perbankan Syariah semester 6, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis lingkungan dan bisnis UD Azwar Kendari. Usaha UD Azwar ini berdampak sangat positif terhadap lingkungan karena tidak terjadi pencemaran dalam kegiatan usaha ini, sehingga usaha ini tidak mengganggu masyarakat sekitar. Letak lokasi UD Azwar yaitu di Jalan Sao-Sao nomor 263. Untuk tempat usaha UD Azwar sendiri sangat strategis menurut saya karena berada di pusat kota yang berpenduduk padat. Lokasi di pinggir jalan raya sehingga memudahkan akses bagi konsumen. UD Azwar berdasarkan namanya UD, usaha dagang, merupakan usaha kecil yang didirikan perorangan yang berskala kecil atau menengah. Cara berbisnis yang dijalankan oleh UD Azwar dapat saya katakan sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal tersebut dapat kita ketahui dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam memperdagangkan barang, UD Azwar sangat transparan terhadap jumlah, jenis dan ukuran, kehalalan dan keharaman, masa kadaluarsa dan lain sebagainya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dapat dilihat secara jelas terhadap produk jualan. Yang kedua, UD Azwar tidak menjual barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti minuman keras, narkoba, dan barang terlarang lainnya. Yang ketiga, UD Azwar dalam proses usahanya tidak terdapat unsur kezoliman yang merupakan hal dimurkai Allah. Contoh kezoliman itu sendiri seperti pencurian dan lain sebagainya. Yang keempat, selama saya mencari informasi di UD Azwar, saya tidak menemukan unsur riba di dalamnya. Terlebih lagi, UD Azwar tidak memperkenankan seseorang pengebon, yang artinya UD Azwar tidak pernah mengambil keuntungan dari bunga hasil kredit barangnya. Yang kelima, saya tidak menemukan bentuk usaha yang goror pada UD Azwar seperti penipuan misalnya. UD Azwar benar-benar menjauhkan usahanya terhadap hal-hal yang goror. Usaha dari UD Azwar didasari pada kejujuran dengan pertimbangan kepuasan konsumen. Dan tak lupa bahwa UD Azwar sangat menjunjung tinggi etika bisnis dalam Islam. Selanjutnya, analisis terhadap laporan arus kas UD Azwar Kendari. Pada aktivitas operasional, penjualan sebesar 200 juta. Return pembelian barang dagang sebesar 33 juta. Pembelian persediaan barang sebesar 56 juta. Total biaya dan beban sebesar 56.600.000. Pembayaran pajak usaha 4 juta. Arus kas untuk aktivitas operasional jumlahnya 116.400.000. Selanjutnya, pada aktivitas investasi, pembelian mesin baru sebesar 7 juta, penyewaan kendaraan operasional sebesar 3.300.000, akuisisinya tidak ada. Kas untuk aktivitas investasi sebesar 3.700.000. Selanjutnya, aktivitas pendanaan, penambahan modal sebesar 6 juta, pengembalian hutang sebesar 15 juta, kas untuk aktivitas pendanaan sebesar 9 juta. Selanjutnya, kenaikan kas sebesar 103.700.000. Posisi kas pada tanggal 1 bulan Juni 2020 sebesar 61 juta. Posisi kas tanggal 1 bulan 6 2021 sebesar 42.700.000. Analisis resiko bisnis UD Azwar Kendari.
Ada beberapa risiko yang akan dihadapi oleh OD Azwar Kendari, yaitu yang pertama mesin rusak, yang kedua banyaknya pesaing penjual sembako, yang ketiga kurangnya pembeli karena hanya berada di depan jalan bukan terdapat di depan kantor untuk memudahkan mereka. Dari adanya risiko-risiko di atas, ada risiko yang tak terduga yang akan dihadapi, tetapi itu tidak akan mengurangi dari kelayakan bisnis UD Azwar ini, karena semua usaha pasti memiliki risiko masing-masing dan bisa ditanggulangi, sehingga PT Bank Maju Mundur tetap yakin bahwa usaha UD Azwar dapat diberikan kredit. Menurut saya, iya, PT Maju Mundur layak memberikan pinjaman kepada UD Azwar. Berdasarkan laporan arus kas yang dijalankan UD Azwar Kendari 1 tahun terakhir telah dapat memberikan informasi bahwa UD Azwar Kendari layak untuk diberikan kredit, dan kami dari PT Bank Maju Mundur yakin perusahaan tersebut bisa membayar kreditnya dengan tepat waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.